Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukmasi Dwi Hasuti, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda. Video kali ini saya akan membahas materi mengenai penerimaan, penugasan, dan pemahaman terhadap bukti audit. Nah, nggak usah lama-lama lagi nih teman-teman, saja kita masuk ke materinya. Setiap kantor akuntan publik selalu bersaing dengan kantor akuntan publik lainnya. Nah, mereka itu harus menghimpun sebanyak mungkin klien untuk mempertahankan eksistensinya. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Untuk klien baru itu sendiri, dibedakan menjadi dua macam klien. Yang pertama, klien yang belum pernah diaudit, dan yang kedua, klien pindahan dari kantor akuntan publik yang lain. Selanjutnya adalah penyebab dari klien yang berganti akuntan publik. Yang pertama dikarenakan merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, dan yang kedua dikarenakan ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang lama. Materi selanjutnya adalah penyebab ketidakpuasan dari klien terhadap kantor akuntan publik yang lama. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama dikarenakan klien merasa fee kantor akuntan lama terlalu tinggi. Yang kedua karena klien membutuhkan jasa profesi lainnya. Yang ketiga karena klien mencari akuntan publik dengan kredibilitas yang tinggi. Dan yang terakhir karena tuntutan suatu lembaga yang berwenang. Selanjutnya adalah merger antar kantor akuntan publik. Di sini terdapat 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. Yang pertama adalah tanggung jawabnya terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Dan yang ketiga, tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Selanjutnya adalah 4 langkah yang harus dilakukan atau dipertimbangkan pada setiap permintaan audit. Yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua adalah mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak biasa. Yang ketiga, menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum auditing. Dan yang keempat adalah menyiapkan surat penugasan audit. Lalu, bagaimana cara kita mengidentifikasi kondisi khusus dan yang beresiko tinggi? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak biasa, yaitu langkah pertama dengan cara mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan, yang kedua dengan cara menentukan prospek stabilitas hukum dan keuangan klien, dan yang ketiga dengan cara mengevaluasi auditabilitas satuan usaha. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara auditor untuk memahami bisnis dan industri dari kliennya? Cara yang pertama adalah dengan melakukan penelaahan kertas kerja tahun lalu. Yang kedua, penelaahan data industri dan data bisnis. Yang ketiga, peninjauan terhadap operasi klien. Yang keempat, pengajuan pertanyaan kepada Dewan Komisaris maupun peminta audit. Yang kelima, pengajuan pertanyaan pada manajemen. Dan yang terakhir, penentuan keberadaan ekonomis dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok usaha. Kemudian ada prosedur analitis. Prosedur analitis ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pengujian. Yang pertama adalah pada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini berguna untuk membantu auditor merencanakan sifat, penentuan waktu, dan luas prosedur audit. Tahap yang kedua adalah tahap pengujian. Tahap ini termasuk dapat disebut juga sebagai tahap pekerjaan lapangan, yang merupakan prosedur audit yang optimal. Dan yang terakhir adalah tahap penyimpulan audit. Tahap penyimpulan audit ini mengambil kesimpulan hasil audit. Prosedur-prosedur analitis berguna sebagai alat untuk penilaian akhir tentang rasionalitas laporan keuangan auditor. Selanjutnya adalah tujuan dari audit. Tujuan audit ini dibedakan menjadi 2, ada tujuan umum dan tujuan spesifik. Untuk tujuan umum audit sendiri adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam segala hal. Sedangkan tujuan spesifik audit ini ditentukan berdasarkan asersi manajemen. Untuk asersi sendiri dapat diklasifikasikan
menjadi 6 klasifikasi. Yang pertama ada keberadaan atau kejadian. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva atau utang benar terjadi selama periode tertentu. Kemudian yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun atau rekening yang semestinya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan dua hal. Yang pertama, apakah aktiva yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak perusahaan pada tanggal tertentu. Dan yang kedua, apakah utang yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Selanjutnya adalah penilaian atau pengalokasian. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktif, utang, pendapatan dan biaya sudah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan sudah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara sistematis. Dan yang terakhir adalah ketepatan administrasi. Ketepatan administrasi ini merupakan suatu keadaan berjalannya kegiatan klerikal secara tepat sesuai dengan sistem yang telah ditentukan. Nah, kita masuk pada bukti audit. Bukti audit ini merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit. Terdapat beberapa jenis audit. Di sini yang pertama adalah struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian digunakan untuk mengecek ketelitian dan dapat dipercayai data akuntansi. Yang kedua, bukti fisik. Bukti fisik banyak dipakai dalam verifikasi saldo aktiva berwujud, terutama kas dan persediaan. Bukti ini banyak diperoleh dalam perhitungan aktiva berwujud. Yang ketiga ada konfirmasi. Konfirmasi merupakan proses perolehan dan penilaian langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi tentang unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang keempat ada catatan akuntansi. Bukti catatan akuntansi merupakan objek yang diperiksa dalam audit laporan keuangan karena merupakan sumber data untuk membuat laporan keuangan. Yang kelima ada bukti dokumen. Bukti dokumen merupakan bukti yang paling penting dalam audit menurut sumber dan tingkat kepercayaan bukti. Yang keenam, bukti surat pernyataan tertulis. Surat pernyataan tertulis merupakan pernyataan yang ditandatangani seorang individu yang bertanggung jawab dan berpengetahuan mengenai rekening, kondisi atau kejadian tertentu. Yang ketujuh adalah perhitungan kembali sebagai bukti matematis. Bukti matematis diperoleh auditor melalui perhitungan kembali oleh auditor. Perhitungan yang dilakukan auditor merupakan bukti yang bersifat kuantitatif. Yang kedelapan ada bukti lisan. Auditor dalam melaksanakan tugasnya banyak berhubungan dengan manusia sehingga dapat mengadakan pengajuan pertanyaan lisan. Dan yang terakhir ada bukti analisis dan perbandingan. Bukti ini mencakup penggunaan rasio dan perbandingan data klien dengan anggaran atau standar prestasi, tren industri, dan kondisi ekonomi. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video kali ini dan semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next video.